Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manifatul Zahro dari jurusan Ekonomi dan Bisnis Program Studi D3 Agribisnis Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait tentang pembiayaan UMKM. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian dari pembiayaan. Pembiayaan atau financing yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan secara sendiri maupun secara lembaga. Yang kedua yaitu lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal seperti perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur. Jenis-jenis pembiayaan menurut sifat penggunaannya dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pembiayaan produktif. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti yang luas, yaitu meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Yang kedua yaitu pembiayaan konsumtif. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Yang kedua yaitu jenis-jenis pembiayaan menurut tujuan. Pembiayaan yang ketiga yaitu pembiayaan menurut jangka waktu. Dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, pembiayaan jangka waktu pendek. Pembiayaan jangka waktu pendek ini dilakukan dalam waktu 1 bulan hingga 1 tahun. Yang kedua yaitu pembiayaan jangka menengah. Pembiayaan yang dilakukan ini biasanya memakan waktu 1 hingga 5 tahun. Dan yang ketiga yaitu pembiayaan jangka panjang. Pembiayaan yang dilakukan dengan jangka waktu lebih dari 5 tahun. Adapun tujuan pembiayaan yaitu dari aspek makro dan aspek mikro. Yang pertama yaitu dari aspek makro. Adapun tujuan dari aspek makro meningkatkan ekonomi umat atau masyarakat. Yang kedua, tersedianya dana bagi peningkatan usaha. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas atau daya produksi. Dan yang keempat, membuka lapangan kerja baru, dan yang terakhir terjadi distribusi pendapatan. Sedangkan menurut aspek mikro, adapun tujuannya yang pertama, upaya memaksimalkan laba, yang kedua, upaya meminimalkan resiko kekurangan modal pada suatu usaha, yang ketiga, pendayagunaan sumber daya ekonomi, dan yang terakhir, penyaluran kelebihan dana. Jenis lembaga pembiayaan ada 3. Yang pertama, perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan terdiri dari sewa guna usaha atau leasing, anjak piutang atau factoring, kartu kredit atau credit card, dan pembiayaan konsumen. Yang B, perusahaan modal ventura. Yang C, perusahaan pembiayaan infrastruktur. Lembaga pembiayaan umum yang pertama, leasing atau sewa guna usaha. Suatu perjanjian penyediaan barang-barang modal yang digunakan untuk suatu usaha dalam jangka waktu yang tertentu. Ada 2 pihak dalam perjanjian ini. Yang pertama adalah lessor, adalah perusahaan pembiayaan atau perusahaan sewa guna yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dan melakukan kegiatan sewa guna usaha. Yang kedua yaitu lease. Lease adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan lessor. Yang kedua yaitu anjak piutang. Anjak piutang atau yang dikenal dengan factoring merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang diperlukan dalam dunia bisnis. Adapun pihak-pihak yang terkait, yang pertama yaitu faktor. Faktor adalah perusahaan anjak piutang. Yang kedua, supplier atau klien, yaitu pihak yang menerima atau menggunakan jasa anjak piutang. Yang ketiga yaitu customer atau nasabah, yaitu pihak yang memberi barang atau jasa dari klien dan mempunyai hutang kepada klien. Dan C, usaha kartu kredit. Usaha kartu kredit adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang atau jasa dengan menggunakan kartu kredit. Yang D, pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen ini adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Usaha modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Itu pengertian menurut Kepres nomor 61 tahun 1988. Yang pertama, lembaga keuangan mikro. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengolahan simpanan, maupun memberikan jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata untuk mencari keuntungan. Tujuan lembaga keuangan mikro menurut Leatherwood tahun 1999, yang pertama menciptakan lapangan pekerjaan, yang kedua mengurangi kemiskinan, yang ketiga diversifikasi kegiatan, yang keempat pemberdayaan, dan yang terakhir yaitu kelompok pengembangan usaha. Selanjutnya pembiayaan UMKM dan KUR. Kredit adalah pemberian prestasi oleh pihak lain yang akan dikembalikan
pada suatu saat tertentu disertai dengan suatu kinerja prestasi berupa bunga. Adapun faktor pemberian kredit itu ada 5C dan 4P. 5C yaitu karakter, capacity, capital, collateral, dan condition. Sedangkan 4P yaitu ada personality, purpose, prospect, dan payment. Kredit usaha rakyat atau KUR. KUR merupakan program prioritas pemerintah dalam mendukung UMKM melalui pemberian kredit, pembiayaan modal kerja, atau investasi. Pembiayaan tersebut dapat dinikmati oleh debitur individu, badan usaha, dan atau kelompok usaha yang produktif. Adapun tujuan dari KUR ini, yang pertama meningkatkan dan memperluaskan akses pembiayaan kepada usaha produktif. Yang kedua, meningkatkan kapasitas daya saing UMKM. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja. Adapun pola penyaluran KUR secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung yaitu UMKM dan koperasi dapat langsung mengakses KUR di kantor cabang atau kantor cabang pembantu bank pelaksana. Sedangkan secara tidak langsung yaitu usaha mikro dapat mengakses KUR melalui lembaga keuangan mikro dan KSP atau USP koperasi, atau melalui kegiatan link cake program lainnya yang bekerja sama dengan bank pelaksana agar hal tersebut bertujuan untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada usaha mikro. Syarat menerima KUR di bank yang pertama, tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan. Yang kedua, pemberi KUR sepenuhnya menjadi kewenangan bank pelaksana sesuai dengan hasil analisa kelayakan usaha calon debitur. Yang ketiga, identitas diri nasabah. Identitas ini terdiri dari KTP, SIM, kartu keluarga. Dan yang keempat yaitu legalitas usaha. Legalitas usaha ini seperti akte pendirian dan akte perubahan. Yang kelima, perizinan usaha. Perizinan usaha yang dimaksud ini seperti IU, TDP, SK domisili, dan lain-lain. Yang keenam yaitu catatan pembukuan atau laporan keuangan, dan yang terakhir yaitu salinan bukti agunan. Adapun mekanisme pelaksanaan KUR di bank. UMKM mengajukan surat permohonan KUR kepada bank dengan melampirkan dokumen seperti legalitas usaha, perizinan usaha, catatan keuangan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu bank mengevaluasi atau menganalisa kelayakan usaha UMKM berdasarkan permohonan UMKM tersebut. Yang ketiga, menurut bank usaha UMKM tersebut apakah layak atau tidak, maka bank dapat menyetujui permohonan KUR tersebut apabila usaha yang diajukan layak. Yang keempat, bank dan UMKM menandatangani perjanjian kredit atau pembayaran. Yang keempat, bank dan UMKM menandatangani perjanjian kredit atau pembiayaan. UMKM wajib membayar KUR. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Undang-undang yang mengatur tentang Otoritas Jasa Keuangan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Adapun tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan yang pertama, agar terselenggaranya pembiayaan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Yang keempat, melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan yang terakhir IKNB, pembiayaan ultramikro atau UMI. Program ultramikro yang merupakan pembiayaan yang bersumber dari APBN bersama dengan pemerintah atau pihak lain untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada usaha mikro. Pembiayaan UMI ini merupakan program dana bergulir pemerintah untuk memberikan akses kepada usaha mikro. UMI atau pembiayaan ultramikro ini merupakan program dana bergulir pemerintah untuk memberikan akses pada usaha mikro yang programnya dilaksanakan oleh BLU, Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Selaku koordinator dana yang melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana melalui kerjasama dengan lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.